لعن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبركاته وعبادهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لما حضرت قطب الربان اسلام قدر الجيلاني وإمة الأرض العظيم سورة حضرت جل فرمنا الأخرى إذا جبر الرسول الله سورة حضرت أحباب وقدر السور الرحمن السور سورة حضرت واسنا در مسجد التقوى والمدرسة الإسلامية والبلد والمدرسة الريحة والمدرسة الهدين والمعهد الشبان والبرية والمدينة والكرامات والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والعاقبين والمسلمين الذين سبقونا بالإيمان وعلى حضرة جميع بيت القرى وغرات وطرق جميع مكر القرآن وقال ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقلان زمزين شمعوا ترى من قدس وصر درجة السلبين سورة حضرة الأشمال الزبر الشير عبادي شمال سنوني وسن السلبين سورة حضرة إلهي المؤلف هذا الكتاب والسلام الشيخ محمد بن زيد محمد النبي ورسول الله سورة حضرة إلى رحم حضرة المجلس وسن آبائنا وأمهاتنا جدتنا ومشايخنا شيخ ليلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة 27 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتما افترض الله عليك تكن عبد الناس واجتنب محارم الله takun azhadan nas warda bima qasamallahu laka takun awalan nas. Melanjutkan pada makalah yang ke-27, yaitu menjelaskan tentang siapa sih orang yang paling zuhud, orang yang ahli ibadah, orang yang sejatinya kaya raya itu siapa. Di sini akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'at wal ishrun, adabun maqalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Apa isinya? Yaitu ad-dima, tunaikanlah, iftaradu, yang telah difardukan. Siapa yang telah memfardukan? Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaika, atas engkau, bagaimana caranya menunaikan bitamami, dengan sempurna. Jadi apa yang telah diwajibkan oleh Allah atas kita, maka laksanakanlah. Nah, cara melaksanakannya dengan sempurna. Nah, sempurna ini secara universal bisa jadi melaksanakannya itu contoh sholat 5 waktu,
melaksanakannya fi awalil waktu, qobliyah, ba'diyah, termasuk mengetahui ilmunya, syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya sesuci. Nah, ini termasuk diantara bid'ah. Nah, ketika sudah bisa melaksanakan apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takun, maka engkau akan menjadi abadan nas, yaitu orang yang lebih banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang sebagaimana yang telah kita bahas, agama Islam itu janjane simpel. Definisi dari takwa itu janjane simpel, nggak neko-neko. Cuman yang bikin neko-neko orangnya sendiri. Yang mana ini adalah larangan, yang mana ini kewajiban. Ya dilaksanakan tapi dengan malas-malasan. Nah ini. Nah maka berarti orang tersebut tidak termasuk orang yang banyak amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar abid, orang yang ahli ibadah, tapi juga harus alim, orang yang mengetahui ilmunya dalam beribadah. Nah, cara mengetahuinya yaitu dengan ngaji. Dengan ngaji. Karena apa? Tidak ada orang di muka bumi ini dilahirkan secara alim kecuali dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wajtani, dan jauhilah maharimallah, apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takun, maka engkau akan menjadi azzadan nas, yaitu lebih zuhud-zuhudnya manusia. Jadi ketika kita mampu menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Jadi pokok dari takwa yaitu dua ini, melaksanakan perintahnya dengan semaksimal mungkin, dengan sesempurna mungkin, dan menjauhi larangannya. Nah ini definisi dari takwa tersebut. Ini yang kedua, yaitu menjauhi apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah, maka akan menjadi orang yang paling zuhud di antara manusia yang lain. Yang ketiga ialah wardo bima qasamallahu laka. Wardo dan ridho bima, dengan sesuatu qasama yang telah membagi siapa Allah Ta'ala laka atas engkau minar rizki, yaitu dari rizki. Takun, maka engkau akan menjadi aghnan nas, yaitu orang yang lebih kaya-kayanya dari manusia. Aitasiru aksaran nasi malan, yaitu menjadi lebih banyak-banyaknya harta bendanya di antara manusia yang lain. Jadi secara basa Jawa itu
nerimo ing pantun, qanaah. Dikasih sedikit ya alhamdulillah, dikasih banyak juga alhamdulillah. Ini namanya ridho atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kembali lagi, bisa ridho dan tidaknya itu tergantung dari hati kita. Hati kita bisa menerima atau tidak ketika dikasih sedikit. Bisa menerima, apalagi banyak. Nah, kembali lagi, rezeki ini bukan hanya sekedar materi, termasuk ketenangan keluarga, anak-anaknya rajin sholat, mudah dibilangin dan sebagainya. Ini juga bagian dari rezeki. Tidak sakit-sakitan, sehat terus. Nah, ini untuk bekal ibadah, ini juga bagian dari rezeki. Jadi jangan kita membatasi pikiran kita bahwasanya rezeki itu hanya sekedar materi. Karena pada makalah sebelumnya dijelaskan hakikat dari kekayaan adalah ketenangan hati. Nah, ini tadi makalah yang ke-27 yang berkaitan dengan orang yang paling zuhud, orang yang rajin beribadah, dan orang yang paling kaya raya menurut, yaitu sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran ini dan bisa mempraktekannya, mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.